Salam. Ini kita masuk ke seri keempat dari pembahasan lahir baru ya, di seri penginjilan kita. Kemarin kita sudah belajar dari Yeskiel 36, 22, 23, ayat 22, 23, 24. Dan kita akan masuk ke ayat 25 ya. Ayat 25, Yeskiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Jadi sebelumnya saya pernah bilang bahwa Yeskiel 36 ini membahas tentang apa yang Tuhan kerjakan untuk orang yang Dia selamatkan, untuk orang yang sudah Dia lahir barukan. Ya. Dan kita sudah belajar pada ayat 22 bahwa sebelumnya kita sudah pernah belajar bahwa keselamatan itu adalah sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Ya. Lahir baru sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Ya. Semua diawali dengan lahir baru, peristiwa seketika, ya. Ketika kenapa disebut lahir baru? Karena manusia itu dilahirkan mati rohaninya, mati rohani tanpa Allah, nggak bisa mendekat pada Allah, nggak bisa menerima hal-hal rohani. Nah, lahir baru itu ya peristiwa untuk menghidupkan kembali, gitu. Pembaharuan, dihidupkan kembali, makanya disebut lahir baru. Dengan cara apa Tuhan menghidupkan kembali orang itu? Ya, Dia mengganti pusat dari kita, yaitu hati kita. Itu nanti ada di ayat 26 ya. Diganti pusat dari kita, yaitu hati kita, diganti dengan yang baru, dan Dia berikan kita Roh Kudus, ya, rohnya di dalam mendiami tubuh kita, hati kita. Nah, dari ayat 22 sampai 25 ini selalu dikatakan aku ya. Makanya saya bilang lahir baru, keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan, ya. Semuanya dari pihaknya Tuhan. Bukan saya yang ngomong, ini firman Tuhan yang ngomong. Kelihatan jelas dari firman Tuhan yang sudah kita pelajari dari kemarin. Ya. Keselamatan bukan karena kita, tapi karena karena namaku, kata Tuhan. Karena kemuliaan, karena reputasinya. Karena kita ini hanya menajiskan nama Dia. Ya, di tengah bangsa-bangsa kita ini hanya menyumbang dosa di dalam keselamatan kita. Nah, karena itu Tuhan mau mengkuduskan kembali namanya. Aku yang bertindak karena namaku. Aku akan menguduskan namaku. Aku akan menjemput kamu, ya. Setelah Dia menguduskan namanya, Dia menguduskan kita. Dan ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Jadi ya, dari sini kita bisa lihat lah bahwa kekristenan itu sepenuhnya adalah kasih karunia, pekerjaan Tuhan, kasih karunia. Jadi saya pernah bilang kalau pada dasarnya manusia yang belum lahir baru, dia pasti akan membenci kasih karunia. Karena manusia itu pada dasarnya ingin berbuat sesuatu, gitu. Ingin diakui, ingin dipuji, kan? Pokoknya selalu ingin mendapat pengakuan dan ingin melakukan sesuatu supaya mendapat pengakuan, gitu, ya. Supaya ada yang dibanggakan dan lain-lain. Apalagi sekarang kita tahu kan ada namanya denom karismatik, ya.
karismatik itu kan artinya kasih karunia, karismata, kasih karunia. Nah, tapi yang aneh di dalam lingkungan karismatik sendiri sudah banyak ajaran-ajaran yang menentang kasih karunia tersebut gitu. Juga di dalam penginjilannya, ya kan? Kayak ada Injil dirubah menjadi pertanyaan, terus menjadi deklarasi, doa deklarasi pengakuan iman, ya kan? Terus disuruh buka hati, kamu harus buka hatimu dan terima, panggil Yesus, sebut namanya, terima dia dalam hatimu. Nah, itu semua kan kalau kita bisa membuka hati kita dan mengundang Yesus untuk masuk ke dalam kita, jelas itu juga sudah bukan kasih karunia. Berarti itu ada pekerjaan kita, ada keputusan kita, ada tindakan kita gitu. Dan ketika kita mengikuti doa dari hamba Tuhan, misalkan ada seperti KKR, dia memanggil altar call, nah, itu disuruh ikut doa dia, disuruh buka hati, ikuti doa saya, undang Yesus masuk, terus sebut, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah orang-orang tersebut mengambil keputusan untuk maju, untuk membuka hati, untuk mengundang Yesus dan menyebut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, si hamba Tuhan tersebut mengatakan, Anda sudah selamat. Jadi dimanipulasi, ya, dibalik. Dan makanya saya pernah bilang itu sangat memalukan dan menghujat Tuhan, ya, memanipulasi keselamatan. Keselamatan itu bukan hal yang murahan, ya saudara-saudara. Keselamatan itu sangat mahal, ya. Kenapa? Ya jelas sangat mahal. Dosa itu harus dibereskan dengan suatu cara yang bukan murahan. Ya jelas lah, Tuhan sendiri harus turun dari tahtanya ke dunia dalam rupa manusia. Itu kan berarti kan bukan hal yang gampang gitu. Membereskan dosa itu bukan hal yang gampang. Artinya keselamatan juga bukan hal yang gampang, bukan hal yang murahan. Tapi sekarang ini dijadikan hal yang murahan, keselamatan, jadikan hal yang sangat gampang, ya. Penginjilan dirubah jadi pertanyaan, direduksi, disingkat, dikurangi, dirubah jadi mengikuti suatu doa, ya, deklarasi iman, dan setelah itu dinyatakan selamat, nggak peduli buahnya ada atau nggak peduli. Padahal yang harus menyatakan keselamatan itu ya Tuhan itu sendiri, karena sepenuhnya pekerjaan Tuhan gitu. Jadi harus Tuhan sendiri yang menyatakan keselamatan dia, harus mengkonfirm keselamatan dia di dalam diri dia, ngomong, Tuhan sendiri yang ngomong gitu. Tapi malah si hamba Tuhan yang ngomong, jadi mendahului Tuhan. Memang Anda bisa bilang, ya bertobat itu kan keputusan. Ya betul, bertobat itu keputusan, ya. Percaya juga sebuah keputusan. Tapi Anda mesti ingat bahwa keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Jadi bertobat kamu itu ya itu secara tanggung jawab itu memang keputusan kita gitu. Tapi karena itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan, jadi pertobatan kita itu sebenarnya Tuhan yang bekerja di dalam kita. Ketika dia melahirbarukan kita, itu semua Tuhan. Awalnya dari lahir baru, ada pemberitaan Injil, ya, diberitakan Injil dengan benar, bertobatan, percaya. Yesus bilang bertobat dan percaya. Itu memang perintah, itu keputusan kita secara tanggung jawab. Tapi kalau kita lihat itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan, yaitu kalau kita lihat keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan, ya berarti itu pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Gitu. Makanya sepenuhnya kasih karunia, ya.
Tapi sekarang hebatnya itu sekarang ya itu dirubah. Pokoknya asal orangnya bisa percaya, menyebut Yesus sebagai Tuhan, dikatakan selamat. Jadi itu dimanipulasi, dan itu sangat memalukan, sangat berbahaya, dan itu dia nggak menyelamatkan siapapun. Jadi ayat 25 sekali lagi dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Ya, kita tahu ya, kita sering dengar. Ini ayat 25 ini sebetulnya masih menyambung dari ayat 24 tentang pengkudusan. Ayat 24 kita dikuduskan, dijemput dari bangsa, dipisahkan, dan dikembalikan ke tanah kita, yaitu bersama dengan Tuhan. Nah, ayat 25 ini masih tentang pengkudusan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Nah, kita sering dengar di dalam Kristenan bahwa setiap orang Kristen pasti memegangi kelemahannya sendiri. Setiap kebanyakan orang Kristen itu pasti memegangi dosanya sendiri. Jadi artinya gini, setiap orang Kristen pasti punya satu kelemahan yang selalu dia pegangi. Entah itu dia gampang marah, ataupun hawa nafsu, atau sombong, membanggakan diri. Pokoknya pasti ada satu dua dosa yang selalu dia pegangi. Bahkan saking susahnya, ya, dia sekarang terkadang orang itu suka merasa ya sudahlah, mungkin yang ini nggak bisa aku beresin. Dan sebut kata aku, ini mungkin nggak bisa aku beresin. Yang lain mungkin bisa aku hindari, ini bisa aku tahan, ini bisa, yang mungkin yang lain, mungkin yang ini nggak bisa aku. Ya sudahlah, aku nyerah sama yang satu ini. Ya. Aku sudah berdoa, sudah berpuasa, tetap aku jatuh. Aku sering jatuh pada dosa yang ini. Dia bilang, walaupun aku nggak merasa nyaman ketika melakukannya, tapi terkadang ini susah, dia bilang gitu. Ya, mungkin Anda pikir, oh saya bisa ngomong gitu kok tahu? Ya karena saya juga mengalami. Hampir semua orang Kristen pasti mengalami yang satu ini. Ya, memegangi satu dosa, satu kelemahan dia. Mungkin ya satu, dua. Nah, jadi ya memang ayat 25 ini, pengkudusan ini sebuah proses. Bukan suatu seketika tiba-tiba orang tersebut clean, bersih, tahir, sempurna. Enggak. Makanya kekristenan itu, keselamatan itu bukan tentang kesempurnaan. Ya. Kekristenan itu bukan tentang kesempurnaan. Gak ada yang sempurna. Itu dari tidak matang sampai matang, proses sampai matang, gole itu sampai serupa seperti gambaran Kristus. Ya, bukan tentang kesempurnaan. Pertobatan itu bukan tentang kesempurnaan, tapi perubahannya nyata. Gitu toh. Perubahannya nyata. Dia akan berubah terus, pengkudusan diri, pertobatan terus. Jadi kalau Anda merasa mungkin ini satu yang susah, sekali Anda menyebut aku, mungkin aku nggak bisa lah yang ini, dosa ini mungkin aku nyerah lah. Tapi di sini dikatakan, janji Tuhan mengatakan, aku menuju pada Tuhan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Segala kenajisanmu loh, nggak ada kecuali, segala kenajisanmu. Jadi bisa dikatakan
Nggak ada dosa yang nggak bisa dibereskan oleh Tuhan. Dan itu bukan kita, itu Tuhan yang bekerja di dalam kita. Makanya kemarin saya bilang kita harus menguji diri kita sendiri. Anda menguji, saya juga menguji, apakah Tuhan sudah bekerja di dalam kita. Kita tes dari ayat 22, 23, 24, 25. Ya. Nanti kita ada dari, kalau mau lihat dari perjanjian baru ada dari Roma 6, 1 Yohanes berapa, itu tentang buah-buah dari orang yang sudah diselamatkan, buah-buah dari orang yang sudah dilahir barukan. Ya, itu semua pekerjaan Tuhan. Ya. Ya, jadi aku akan mencurahkan kepadamu Arjani yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu dari semua berhala-berhalamu. Jadi berhala di sini bukannya patung, bukan nyembah patung atau ini bla 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 yang kelihatan menduakan Tuhan, bukan. Ya. Berhala di sini bisa diartikan segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, itu bisa kita sebut berhala. Misalkan hobi, ya, tabungan kamu, ya, mobil sportmu, mogokmu, ya, mancing, ya, segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Sosmed, HP, film, TV, segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, yang menunda kita untuk datang kepada Tuhan, itu bisa disebut berhala. Ya, dan itu sangat berbahaya. Ya, Anda pasti tahu lah. Ya, Anda pasti ngerti. Saya ngomong gini, nggak mungkin saya ngomong gini Anda nggak ngerti. Anda pasti ngerti dan Anda bisa menguji diri Anda masing-masing. Ya, dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Jadi Tuhan terus bekerja ketika Dia menyelamatkan seorang. Dia akan terus bekerja sampai akhir. Dia yang memulai pekerjaan baik, Dia juga akan menyelesaikannya sampai pada kedatangan Kristus. Kalau kita sampai kita mati, Tuhan akan terus bekerja. Ini memang gak gampang. Ya, keselamatan bukan hal yang gampang, pengkudusan diri juga bukan hal yang gampang, tapi itu semua pekerjaan Tuhan. Dan kalau Tuhan bekerja, Dia nggak mungkin gagal. Dia sangat melihat reputasinya sendiri. Ya, aku akan menguduskan namaku. Dia sangat menjaga reputasinya Tuhan itu. Jadi Dia pasti akan menyelesaikan pekerjaannya. Tapi kalau misalkan Anda merasa loh kok itu nggak terjadi dalam hidup saya, itu bukan Tuhan yang gagal, mungkin Anda belum diselamatkan gitu. Jadi kalau waktu kita menguji diri dan kayaknya kok beda, nggak ada yang kayak gini dalam hidup saya, buruan bertobat. Ya, buru-buru lah Anda bertobat, menangislah, carilah Tuhan, lemparkan dirimu pada Dia sampai Dia datang, sampai Dia berbicara, sampai Dia mengkonfirm, sampai Dia bekerja merubah kita melakukan perubahan. Ya, ingat loh, saya bukan mengajarkan Anda keselamatan karena perbuatan baik, bukan, atau keselamatan karena iman tambah perbuatan baik, enggak. Bagi saya kekristenan diselamatkan hanya karena iman, hanya melalui iman. Ya, nggak ada plus, nggak ada yang lain. Tapi keselamatan sejati selalu diikuti dengan perubahan. Ya. Kenapa selalu diikuti dengan perubahan? Nah, karena ketika Tuhan menyelamatkan kita, Dia memberikan kita hati yang baru,
dan roh yang baru, rohnya dia sendiri ke dalam diri kita gitu. Jadi otomatis pasti berubah, kecenderungan kita akan dosa itu pasti berubah gitu. Manusia lama kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita pasti berubah, tapi ya proses nggak langsung sempurna, tapi perubahannya nyata gitu ya. Jadi kita uji lah, kita tinggal menguji diri kita sendiri, dan ketika dia mengkuduskan kita, dia mentahirkan kita dari kenajisan, dari semua berhala-berhala kita, itu rasanya akan sangat menyakitkan, betul nggak? Ya akan sangat menyakitkan. Gimana nggak menyakitkan? Biasanya kita nonton TV seharian, tiba-tiba kita harus memperbanyak saat teduh, memperbanyak belajar firman, ya, memperbanyak cari Tuhan. Pasti itu kan menyakitkan ya. Biasanya kita ngopeni mobil, ngopeni motor, punya hobi yang lain, mancing atau enggak. Ketika Tuhan menguduskan kita, bekerja dalam kita, kok tiba-tiba berubah. Itu kita nggak, kadang-kadang ya kalau pengalaman saya, kita berperang dalam diri kita tuh, berperang ya. Seperti Paulus bilang, aku pengen berbuat baik tapi yang kulakukan malah jahat gitu. Berperang terus, itu memang sangat menyakitkan, saudara-saudara. Nggak gampang ya. Perlu proses, kita perlu tanggung jawab dari Tuhan. Pekerjaan itu semua pekerjaan Tuhan ya. Kita bukan robot. Kemarin sudah saya bahas, kita bukan robot. Saya ngajarin ini bukan karena saya menganggap kita ini robot. Ada orang mau, memang Tuhan menciptakan robot. Tuhan bukan menciptakan robot. Ya memang bukan. Kita punya keinginan daging kita masih ada. Kita masih tinggal dalam daging yang tidak ditebus. Yang ditebus kan jiwa kita, roh kita. Kita masih tinggal di dalam daging ini. Kita selalu fight, ada perangan dalam kita ya. Dan kalau Tuhan bekerja, ya pasti Tuhan yang menang lah. Nggak mungkin kita yang menang, nggak mungkin kedagian kita yang menang gitu. Kalau Anda bilang, loh kok itu nggak kejadian dalam hidup saya, ya berarti Anda mesti hati-hati. Anda mungkin belum diselamatkan gitu ya. Besok kita akan ke ayat 26. Jadi ketika Tuhan menguduskan kita, dia nggak melakukan gitu semua dengan paksaan. Dia nggak mengikat kita dengan rantainya atau dengan cambuk Wonder Woman atau apa, nggak dengan paksaan. Dia cukup merubah pusatnya kita, mengganti pusatnya kita, hati kita dengan yang baru, dan memberikan rohnya diam dalam hati, dalam tubuh kita. Dan pasti berubah. Nah, itu yang akan kita pelajari besok ayat 26. Oke. Ini sudah menit 23. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.